Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Mufid Li'aridil Jahl, ringkasan yang bermanfaat terhadap arid, penghalang dari sebuah kebodohan. Kita sudah sampai dalam masalah membedakan al-umur al-zahirah dengan al-umur al-khafiyah. Zahirah, perkara yang nampak jelas terang, tidak boleh seorang jahil terhadapnya. Salah satu sampelnya atau pokok pembahasannya yang pertama adalah masalah tauhid uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, semua jenis ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk masalah zahirah adalah apa? Masalah syirik apa? Besar, syirik akbar. Seperti minta kepada jin, minta kepada orang-orang yang telah mati di kuburannya dan seterusnya. Ini perkara apa? Zahirah. Kemudian yang ketiga, masail zahirah adalah masail ma'lumah minad din bid darurah, atau nama lainnya syariat yang nampak di dalam din Islam, seperti salat, zakat, puasa, haji. Nah, para ulama mengikat ketika dia diberi uzur, mafhum, karena kejahilan tadi, uzur jahil itu kalau dia baru masuk Islam atau tinggalnya jauh di pelosok, seperti apa, nggak bisa mengakses untuk mempelajari. Nah, di nomor 3 inilah uzur bil jahal itu berlaku. Misalnya mafhum, bukan dalam masalah nomor 1, bukan masalah nomor 2. Sebagaimana kemarin kita bacakan beberapa kalamnya para ulama yang mengikat tidak ada kejahilan pada jenis ini kecuali baru masuk Islam atau orang yang tumbuh kembangnya di badiyah ba'idah, lembah atau pelosok yang jauh tapi agamanya Islam. Mafhum. Kemudian mungkin dia mengingkari kewajiban salat dan seterusnya dari syariat-syariat yang nampak di dalam din Islam. Maka itu yang diikat oleh para ulama ketika dia bisa diberikan dispensasi. Cuma siapa tadi? Baru masuk Islam dan orang yang tinggal jauh. Kalau dia melakukan nomor 1 dan nomor 2, yaitu kesyirikan atau nggak tahu tentang tauhid uluhiyah, nggak boleh diikat dengan baru masuk Islam atau tinggal di pelosok. Karena berarti memang dari awal nggak ngerti Islam, nggak tahu Islam. Berarti memang tidak bisa dikategorikan sebagai seorang Muslim. Makanya ketika kasusnya Dzatu Anwat juga, para ulama menegaskan, para sahabat yang baru masuk Islam itu, andai kata melaksanakan apa yang dia ucapkan, tentulah dia akan terjatuh ke dalam syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Hanya saja baru meminta, baru berucap, maka jatuhnya dalam syirik kecil. Ini yang harus dipahami tentang masalah uzur bil jahal pada masalah yang zahirah. Kemudian berikutnya adalah masail khafiyah. Yang pertama dalam masalah al-asma wa sifat. Ini perkara-perkara yang sifatnya khafiyah. Ketika ada orang menolak nama atau menolak sifat, tidak boleh langsung dikafirkan sampai ditegakkan hujjah kepada dia, dikasih dalil-dalilnya, kemudian malah ngeyel, kemudian malah menolak. Nah, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Yang kedua, i'tiqad, keyakinan kelompok-kelompok yang sesat yang menyelisih akidah Ahlussunnah. Disebutkan di sini contohnya Khawarij, contohnya Murji'ah dalam memahami konsep iman. Tidak bisa langsung mereka dikafirkan kecuali setelah
ditegakkan hujjah. Kita baca di sini, wa fi hadza, dalam masalah ini, yaitu nomor 2, nomor 1 yaitu asma wa sifat. Yang kedua, keyakinan kelompok yang menyimpang. Kata Syekhul Islam di sini, wa tahqiqu fi hadza. Tahqiq itu realitanya atau aplikasinya dalam masalah ini. Annal qaula qad yakunu kufran. Bahwasanya ucapan terkadang dia itu kekufuran. Kama qalatil Jahmiyah, seperti ya keyakinannya atau pendapatnya Jahmi. Alladzina qalu innallaha la yatakallamu. Yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah tidak berbicara. Berarti dia mengingkari dalam hal apa? Al-asma wa sifat. Yang terkadang nanti ini selalu dibawa kalamnya Syekhul Islam untuk masalah yang zahirah tadi. Ya, makanya yang tadi yang Anda share di grup itu, ini bagus, itu kesimpulan itu. Ya, dalam memahami masalah ya uzur bil jahal, karena Murji'ah itu tidak mau membedakan yang zahir dengan yang khafi. Jadi kalam lagi berbicara tentang yang khafi malah dimasukkan ke mana? Ke zahir. Ya, nanti akan kita bacakan kalamnya para ulama, mereka membedakan antara yang zahir dengan yang khafi. Contohnya ucapan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak berbicara. Wala yura fil akhirah, Allah tidak akan dilihat kelak di yaumul qiyamah atau di alam akhirat. Walakin qad yakhfa ala ba'din nasi annahu kufrun. Akan tetapi terkadang samar atas sebagian manusia bahwasanya itu adalah kekufuran. Jadi tersamarkan perkaranya. Fayutliqul qaula bitakfiril qail, maka boleh dimutlakkan ucapan kafirnya orang yang mengucapkannya. Ya, mutlak aja yang mengatakannya kafir. Tapi untuk muayyan perlu diapain dulu? Ditegakkan apa? Hujjah. Ya, yang sering kita pakai misalkan dulu, ya betul perbuatannya kufur, atau yang berkata seperti ini kafir. Itu berarti kafir atau mengkafirkan secara umum. Nah, ini konsepnya dalam masalah tadi apa? Al-asma wa sifat dan akidah kelompok yang menyimpang. Makanya kemarin pas dikasih syubhat, diberi contoh oleh Syekh Utsaimin kasusnya orang-orang Khawarij. Ini perbuatan keyakinan kufur, meyakini Ali, Utsman dan yang lainnya itu kafir, ya diperangi bahkan dibunuh. Ini perbuatan kufur, tapi para ulama tidak langsung mengkafirkan persen-persennya sampai ditegakkan apa? Hujjah. Nah, begitu. Ya, jadi boleh mengitlaqkan qaul ya kafirnya orang yang mengatakannya, berarti secara umum. Kama qala salaf, sebagaimana salaf mengatakan man qala, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'anu makhluk, bahwasanya Quran itu makhluk, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Ini disebut takfir secara umum. Wa man qala, dan barang siapa berkata innallaha la yura fil akhirah fahuwa kafir, barang siapa yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak dilihat nanti di akhirat, maka dia kafir. Wala yukaffaru syakhsul muayyan hatta taquma 'alaihi hujjah kama taqaddam. Maka tidak boleh mengkafirkan seseorang tertentu person sampai tegak atas dia hujjah, sebagaimana yang telah lalu dalam kitab Al-Iman Al-Awsat punya siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bisa dipahami ya. Jadi ada perbedaan antara zahirah dengan khafiyah. Apa saja yang khafiyah? Al-asma wa sifat, kemudian pemikiran-pemikiran menyimpang dari kelompok-kelompok yang di luar ahlus sunnah. Maka tidak, kalau secara umum boleh, barang siapa yang mengatakan begini maka dia kafir. Tapi untuk ta'yin orangnya maka harus taqumu alaihi hujjah. Ya, harus disampaikan kepada dia dalilnya, ini loh dalilnya, antum nggak boleh seperti ini. Tapi ketika sudah tahu dalilnya malah ngeyel, maka jatuhlah dia ke dalam kekufuran. Terlebih lagi kalau kita lihat kalamnya para ulama mutaqaddimin dari kalangan salaf, kalau dalilnya itu betul banyak seperti ada ijma, Al-Quran, hadis, akal, fitrah, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas, Allah Subhanahu wa taala ulu. Ketika dia menolaknya, maka banyak para ulama ya tidak usah lagi ditegakkan hujjah, karena dalil-dalilnya sudah begitu banyak.
maka dia langsung dikafirkan ketika menolak Allah di atas apa? Arsy. Ya, ini poin yang harus kita bedakan. Jadi sekali lagi, masail khafiyah masuknya di mana? Al-asma wa sifat dan pemikiran-pemikiran apa? Menyimpang. Nah, yang ketiga kata penulis hafizahullah, masailul furu'. Masail furu' cabang ghairul mushtahirah, yang tidak terkenal gitu. Ilman fil amah, secara ilmu di keumuman. Jadi yang tahu cuma orang-orang yang apa? Khusus. Di sini dikasih contoh oleh Imam Nawawi rahimahullah, seperti ya ada orang yang tidak tahu bahwasanya orang yang membunuh amdan la yaris. Contohnya nih, ya bahwasanya orang yang membunuh dengan sengaja itu tidak mewarisi. Terus dia nggak tahu, dia mengingkari. Maka yang seperti ini perkara-perkara samar. Contohnya lagi bahwasanya buat nenek, ya kalau ada anak ada yang meninggal terus meninggalkan nenek, maka dapatnya sudus. Berapa sudus? 1/6. Terus dia ingkari, dia tolak. Nenek mah udah tua nggak boleh. Ya, lagian juga mana dapat nenek-nenek. Ya, maka yang seperti ini ketika dia menolak, ya padahal itu ijma semuanya. Ya, bahwasanya nenek jeda itu dapatnya 1/6. Ini ijma. Ya, tapi apakah semua orang tahu? Ya mungkin baru dengar kali ini ya. Nenek-nenek dapatnya berapa? 1/6. Nah, ketika dia ingkari, maka tidak boleh langsung dikafirkan. Itu. Ya. Kemudian masail lainnya, fa inna man angkaraha la yakfur, kata Imam Nawawi. Maka sesungguhnya orang yang mengkufurinya atau mengingkarinya maka tidak kafir. Bal yu'dzaru fiha. Bahkan dia bisa diberikan dispensasi. Li'adami istifadati ilmiha fil ammah. Alasannya karena tidak ada istifadah, itu menyebar, meluas ilmu tentang hal ini di kalangan umum. Ya, maka sekali lagi penting seorang memahami masail zahirah dan masail apa? Khafiyah. Ya, jadi kalau antum dapati kalam ulama memberikan uzur, ya bisa masuknya di mana tadi? Khafiyah. Ya. Atau tadi juga yang kita share di grup, masuk dalam bab hukum. Ya, untuk ukubah di dunia maupun di akhirat. Bisa saja mendapatkan uzur karena kejahilannya. Tapi dalam masalah tadi tauhid uluhiyah, kemudian dalam masalah syirik besar, terus dia jahil, maka ketika dia terjatuh ke dalam kesyirikan, tidak ada yang namanya dispensasi. Dalam bab apa tadi? Penamaan. Ya dinamai sesuai zahir perbuatannya. Soalnya kalau ini nggak dibedakan, akhirnya ya rancu semuanya, kacau semua. Orang mau jungkir balik ngapain juga, mau berbuat kekufuran apa juga, nanti alasannya apa? Jahil, alasannya bodoh, alasannya syubhat. Akhirnya orang bergampang-gampangan untuk menilai sesuatu karena tidak memiliki apa? Ruang yang jelas, tidak memiliki kaidah yang apa? Yang jelas. Sudah ya. Jadi sekali lagi, masalah zahirah masuknya tauhid uluhiyah, syirik apa? Besar. Yang ketiga, syariat Islam yang 5 ini. Ya, salat, puasa dan seterusnya. Nah, inilah yang diikat bisa dapat uzur kalau dia baru masuk apa? Islam, atau yang tinggal di badiyah ba'idah, yang memang tidak bisa diakses. Ini ingat juga ya, jangan jadi patokan yang penting dia tinggal di pelosok, tapi kalau dia di pelosok bisa dapat akses, ya nggak bisa juga diberikan apa? Dispensasi. Jadi jangan patokannya cuma pelosok-pelosok, tapi ya bagaimana dia bisa nggak mengangkat kejahilannya walaupun hidupnya dimisalkan di mana? Di pelosok. Kemudian masalah khafiyah apa? Al-asma wa sifat. Yang kedua, mu'taqadat ya al-firaq. Keyakinan firqah yang menyelisihi akidahnya Ahlus Sunnah. Di sini diberi contoh seperti masalah konsep iman. Ya, di sini min Ahlus Sunnah fi sifat wal iman. Dalam memahami sifat-sifat Allah dan juga apa? Iman. Maka tahqiq kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya boleh mengkafirkan secara umum. Barang siapa yang menolak nama ini, menolak sifat ini, kafir. Tapi orangnya tidak bisa langsung sampai apa? Datang hujah kepada dia. Itu kaidahnya sama yang seperti di
simpulkan tadi yang di-share di grup. Nah, sekarang ada pertanyaan, dari mana kalian membagi masalah zahirah, masalah khafiyah? Ini anak share, ya langsung terjemahnya saja, nanti nggak keburu kalau dibacain semuanya, ya langsung dibaca terjemahnya saja. Mungkin boleh satu orang bacain, pakai ini, anak kirim ininya. Ya nih, anak share dulu. Banyak nih, sampai 7 sampai 8, tapi kita baca beberapa saja. Mana lagi tadi? Ya, laba syabab sampai mau baca. Boleh? Pakai itu, pakai mic. Hah? Itu di grup. Itu yang baru dikirim. Sudah dapat yang di grup? Ya, yang bapak-bapak sudah, alhamdulillah. Betul, diambil itunya. Ya, dari Abu Hanifah dulu nih, soalnya paling tua dia nih. Ya, beliau meninggal 150 Hijriah. Beliau meninggal 150 Hijriah, yang dijuluki dengan Murji'ah fuqaha. Ya, Murji'ah fuqaha aja masih membagi zahirah dan khafiyah. Padahal terkenalnya dengan Murji'ah fuqaha. Lanjut baca. Kalam para ulama dalam membedakan perkara zahirah dan khafiyah. Nah. Yang pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tidak ada udzur bagi seorang pun atas ketidaktahuannya dalam mengenal penciptanya. Sebab kewajiban seluruh makhluk adalah mengenal Rabb Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Karena apa yang mereka lihat dari ciptaan langit, bumi dan seluruh makhluk Allah lainnya, adapun mengenai kewajiban-kewajiban syariat atau faraid, maka barang siapa yang belum mengetahuinya dan belum sampai kepadanya dakwah atau ilmu, maka belum tegak hujjah hukum atasnya. Nah, ya, ini dari kalamnya Abu Hanifah dalam kitab Bada'ius Sana'i lil Kasani. Ya, pada jilid ke-9 halaman 4000, Masya Allah, halamannya 4378, yaitu syarah fikih akbar. Karena Abu Hanifah punya fikih akbar dan fikih asghar. Kalau fikih akbar terkait masalah tauhid, masalah syirik. Ya, kalau fikih asghar masalah apa? Salat, taharah, puasa dan seterusnya. Ya, intinya kata beliau tidak ada uzur ya atas kejahilan seseorang di dalam mengenal sang penciptanya. Karena ini menjadi kewajiban buat seseorang yang memang ingin menisbatkan diri kepada Islam. Harus tahu, harus punya kadar minimum. Ya, ini fitrah sekali lagi. Masa orang pengen kerja terus nggak tahu, nggak observasi dulu di sini ngapain? Enggak, saya mah cuma didorong aja sama orang. Ya kan nggak gitu konsepnya. Ya, mafhum. Minimal itu harus ngerti dulu. Misalkan di sana ada apa, ya kerjanya apa. Minimal tahulah apa yang harus dia kerjakan di sana. Ya sama, seorang yang ingin mau masuk Islam, ya itu harus observasi ibaratnya Islam itu apa aja di sana yang harus saya kerjakan. Ya, nggak asal masuk. Makanya ketika orang berdakwah misalkan ke pelosok yang menghalau misionaris, pasti kan dia memberikan apa? Wejangan, memberikan nasihat, memberikan arahan tentang Islam itu apa, sehingga orang tertarik mau memeluk agama apa? Islam. Makanya perkara yang sangat wajib. Ya, terlebih lagi katanya tanda-tandanya sudah jelas, adanya langit, bumi dan seluruh ciptanya, pasti ada sang Khalik yang wajib untuk dia menghamba kepadanya. Adapun faraid kata beliau, perkara-perkara ibadah yang wajib kalau belum datang bayan, belum datang hujjah, ya maka bisa diberikan apa? Dispensasi. Nah, kurang lebih itu makna dari kalamnya siapa? Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Lanjut kalamnya Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullah berkata,
Ilmu itu ada dua macam. Pertama, ilmu untuk khalayak umum atau ilmu ammah yang tidak ada alasan bagi orang dewasa yang berakal sehat untuk tidak mengetahuinya. Lalu ditanyakan contohnya seperti apa? Beliau menjawab, seperti salat 5 waktu, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan bagi manusia, menunaikan haji ke Baitullah jika mereka mampu, zakat harta mereka, serta pengharaman atas mereka terhadap zina, pembunuhan, pencurian, dan khamar. Juga segala hal yang maknanya serupa dengan ini yang dibebankan kepada para hamba untuk dipahami, diamalkan, diberikan atau zakat dari diri dan harta mereka, serta menahan diri dari apa yang diharamkan atas mereka. Nah, cukup dulu. Ya, ini ucapan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau tegas mengatakan ilman. Ilmu dua. Yang pertama nanti ilmu ammah. Ammah itu orang harus tahu semuanya. Ya, mau yang jahilnya, mau yang ulamanya, semuanya harus ngerti. Jadi beban paling minimum, paling dasar. Nanti yang kedua namanya ilmu apa? Khassah. Yang jelimet-jelimet, turunan-turunan. Ya, sama kan namanya di sekitar kita itu perkara yang nggak bisa ditolak. Hanya orang-orang yang membangkang saja yang menolak. Ya, ilmu itu ada yang sampai ke detail-detailnya orang tahu, tapi ada yang modelnya tahu sekedar umumnya saja. Misalkan antum bisa masak? Bisa. Masak apa? Ya biasa aja, yang umum aja, nasi goreng. Tapi kalau dibandingkan nasi goreng dia sama nasi goreng mungkin koki, ya lebih sakti mana? Hah? Ya biasa makan nasi goreng di gerobak kan, terus diundang ke hotel. Dulu pernah diundang di Kuningan apa di mana yang WTC itu, sampai lantai 28 atau apa. Ya ternyata disidanginya nasi goreng, kemudian sama sate. Ya pokoknya hebat lah. Pas dicicipin, wah beda ini rasanya. Lidah nggak bisa bohong ini. Ya antara nasi goreng restoran sama nasi goreng yang di mana? Di gerobak. Tapi sama-sama itu namanya nasi goreng, bisa masak semuanya. Tapi detail-detail bumbunya, bagaimana komposisi bahan-bahannya, ya kan nggak semua orang tahu detailnya. Bisa diomong ya. Ini fitrah, nggak bisa dielakkan, nggak bisa ditolak. Hanya orang-orang yang berpenyakit hatinya akhirnya menentang. Nggak ada tuh zahirah, nggak ada tuh khafiyah. Bahkan dia bilang sesumbar ini pembagian bid'ah. Sebenarnya ingin membantah ini supaya tidak ada yang zahir, tidak ada apa ya khafi, dipukul atas semua. Yang penting dia jahil, yang penting bodoh, dapat dispensasi. Nah ini kan namanya ya curang namanya. Sedih ya. Lanjut, Bib. Jenis ilmu ini seluruhnya terdapat nasnya secara jelas dalam kitabullah dan terdapat secara umum di kalangan umat Islam. Ya. Orang awam mereka meriwayatkannya dari orang awam sebelumnya. Lihat, bahkan bahasanya Imam Syafi'i dinukil dari awam ke awam lagi gitu. Jadi bukan hanya orang alimnya yang nukil, tapi awam dari awam. Ini ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab namanya apa? Ar-Risalah, yang dibaca sama Al-Muzani, muridnya 500 kali. Kata beliau, tidaklah aku membaca pembacaan yang kedua kecuali aku dapat faedah baru yang belum aku dapati di pembacaan pertama. Begitu juga ketika bacaan ketiga kali dapat faedah baru. Dibaca sampai berapa kali? 500 kali. Masya Allah. Itu baru nih, murid sejati ya. Bahkan disebut yang nasir pembela mazhab Syafi'i adalah siapa? Muzani. Bahkan ketika membantah kemarin di bab iman itu, yang menyatakan Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, maka kita kembalikan kepada orang terdekat. Siapa? Al-Imam Muzani. Daripada orang-orang belakangan, ya yang paling dekat dengan Imam Syafi'i siapa? Al-Imam Muzani. Beliau dengan tegas menyatakan Imam Syafi'i mengkafirkan orang yang meninggalkan salat karena malas. Nah, itu pilih yang mana? Orang terdekat atau orang jauh? Kalau dalam menjelaskan ilmu dari seseorang, ya pasti secara fitrah, secara naluri kita akan pilih siapa yang paling dekat. Karena itu juga ya bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian masih hidup, kalian akan menemui masa fitnah dan begini dan begini.
Maka apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka disuruh gigit, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan geraham. Bukan dengan seri, bukan dengan taring, tapi dengan apa? Geraham. Ini untuk menunjukkan bahwasanya ketika banyak perselisihan ya di masa belakangan, maka solusinya ambil bagaimana yang terdahulu yang paling dekat memahami. Nah, ini kan fitrah. Ini apa? Bimbingan ya dari Nabi Muhammad SAW, bimbingan risalah, bimbingan nubuwah. Paham ya? Ini jadi dinukilnya dari siapa? Awam ke awam. Bukan hanya maksudnya awam aja menukil, apalagi orang yang apa? Alimnya. Begitu. Dan Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal 204. Meninggal pada 204 apa? Hijriah. Lanjut bacakan. Mereka menceritakannya dari Rasulullah dan tidak ada perselisihan dalam penuturannya maupun kewajibannya atas mereka. Ini adalah ilmu umum yang tidak mungkin terjadi kesalahan dalam beritanya. Tidak boleh ada takwil atau penafsiran menyimpang dan tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Nah, lanjut. Beliau ditanya lagi, lalu apa jenis yang kedua? Ya, tadi kan jenis pertama, sekarang jenis berapa? Kedua. Lanjut. Beliau menjawab, yaitu apa yang dibebankan kepada hamba berupa rincian kewajiban atau furu' al-faraid, dan apa yang dikhususkan berupa hukum-hukum lainnya yang tidak terdapat nasnya dalam kitabullah, dan sebagian besarnya tidak terdapat pula nasnya dalam sunnah. Jikapun ada sesuatu yang berasal dari sunnah, maka itu termasuk dalam kategori khabar khusus atau khabar al-hasan atau khabar al-khassah, bukan khabar umum. Iya, lihat beliau katakan akhbar khassah bukan akhbar ammah. Ya, jadi bisa jadi ya masalah ini dari Al-Qur'an nggak ada. Ya, pas di masalah lain di dalam sunnah nggak ada. Ya, ketika pun ada di dalam sunnah ternyata tidak ada yang mengetahui masailnya dengan rinci kecuali orang-orang yang khusus gitu. Maka yang seperti ini ketika dia terjatuh ke dalamnya, mengingkarinya dan seterusnya, bisa mendapatkan apa? Dispensasi. Ditalik di sini sama Syahabulullah. Ya. Ya, barangkali ucapannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sangat jelas, kata Syahabulullah. Ya, bahwasanya di sana ada perkara dari ilmu yang seseorang dari kaum muslimin tidak boleh bodoh tentangnya. Ya, madama ghairi maghlubin ala aqlihi, selama akalnya tidak terkalahkan, maksudnya akalnya masih sehat, bukan orang gila. Ya, bukan apa? Majnun. Wa idza kana al-Imam Syafi'i qad adda salawatil khamsa wal fara'id min al-ilm. Ya, apabila Imam Syafi'i menganggap salat yang 5 kewajiban-kewajiban dari ilmu yang tidak mungkin di dalamnya tercampur dari khabar berita dan tidak bisa ditawil karena ijma telah tegak atas para tadi, maka tauhid min babil aula. Di sini memang Imam Syafi'i tidak berbicara tentang tauhid. Ya, tapi berbicara tentang kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa dan lainnya. Maka tauhid lebih besar lagi gitu maksudnya. Sisi pendapat. Ya, masalah sholat aja, puasa, haji yang ini adalah diketahui secara keumuman, ketika jahil tidak bisa diberikan dispensasi, apalagi masalah-masalah at-tauhid. Itu sisi pendalilannya. Kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i tidak berbicara tentang tauhid, karena di masa beliau itu sudah diketahui nggak ada penyimpangan dalam masalah tauhid uluhiyah. Ya udah nggak usah dibahas, karena memang sudah telah disepakati bersama. Ya, terlebih lagi ketika itu ya ibaratnya belum muncul kerusakan dalam tauhid uluhiyah. Yang banyak tersebar adalah tauhid apa? Al-asma wa sifat yang telah diacak-acak, yang telah dirusak. Ya, kapan tauhid uluhiyah ini mulai rusak? Di tahun 300-an Hijriah, yang dibawa oleh Syiah Al-Fatimiyah yang mengagungkan kubur dan seterusnya. Berarti menunjukkan sebelum 300-an ini masih bagus tauhid apanya? Uluhiyahnya. Begitu. Ya, jadi perlunya seorang memahami sejarah. Satu lagi kita baca, ini nasihat lagi. Kalam dari Al-Imam Al-Qarafi. Kalau tadi kan Abu Hanifah Ahnaf, Imam Syafi'i ya Syafi'iyah, sekarang dari Malikiyah. Sekarang dari siapa? Dari Malikiyah. Dah dapat semua? Sudah Bib? Ya, lanjut baca. Ketiga.
3. Imam Al-Qarafi Al-Maliki rahimahullah. Ya, jadi ini dari Malikiyah. Ya, kalau Ahnaf kan memang ibaratnya imamnya itu ya. Kemudian Imam apa? Syafi'i. Sekarang dari Al-Imam Al-Qarafi. Lanjut. Beliau berkata saat membahas tentang doa-doa kaum sufi yang di dalamnya mengandung perkataan syirik dan kekufuran yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ketahuilah bahwa kebodohan terhadap apa yang diakibatkan oleh doa-doa ini bukanlah sebuah uzur atau alasan yang diterima di sisi Allah. Karena kaidah syariat telah menunjukkan bahwa setiap hal yang mampu ditolak, dihindari atau dipelajari oleh seorang mukallaf, maka ketidaktahuannya tidak dapat menjadi hujah atau alasan baginya di hadapan Allah. Nah, barakallahu fik. Ya, jadi di sini disebutkan ya ada ucapan doa-doa zikir-zikir kaum sufi yang berisi tentang apa? Kesyirikan. Maka ketika dia tidak tahu, bukan uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara yang bisa dipelajari. Ini kan juga bantahan kepada orang bahwasanya tauhid itu nisbi. Maka dibantah di sini perkara tauhid bisa dikaji, bisa dipelajari. Paling mudah dari ilmu. Ya, contohnya misalkan kita nggak bisa nahu sorab, dijelasin tentang tauhid ngerti? Arti kan, misalkan antum mana buka sorab, buka nahu, buka sorab, malas lah, susah. Ya, tapi kira pelajaran tauhid paham atau tidak? Ini kan menunjukkan belajar tauhid tidak perlu yang namanya ilmu apa? Ilmu nahu, ilmu apa? Ilmu sorab. Berarti bisa dikaji, bisa dipelajari. Ya, begitu pula yang selalu anak terangkan adanya perselisihan antara A dan B, ada ulama su, ulama baik. Nah, itu juga bagian dari apa? Allah latif supaya kita mau berpikir, supaya kita memikirkan. Buat apa kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih apa? Lisan. Terus tidak digunakan, ya ini akan menjadi bala, menjadi musibah bagi. Lanjut. Kemudian beliau berkata, benar, kebodohan yang tidak mungkin dihindari secara adat atau kebiasaan umum barulah itu menjadi uzur. Sebagaimana contoh seseorang yang menikahi saudara perempuannya karena mengira dia bukanlah wanita asing atau bukan mahram. Nah, ini juga jenis yang kedua, kebodohan yang memang tidak bisa ditepis lagi karena masalahnya ini samar. Dikasih contoh menikahi ya saudarinya sendiri yang dianggap itu adalah ajnabiyah. Ya, mungkin ternyata dia saudari sesusuan, nggak tahu. Akhirnya dia apa sama dia? Dinikahi. Maka yang seperti ini ketidaktahuannya bisa mendapatkan apa? Uzur, menjadi dispensasi. Tapi kalau perkara tauhid, perkara syirik, ya dia mengklaim bodoh, tidak ada dispensasi atas dia. Lanjut. Dan akar kerusakan yang masuk ke dalam diri manusia melalui doa-doa ini adalah kebodohan. Maka waspadalah darinya dan bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Karena ilmu adalah keselamatan, sedangkan kebodohan adalah kesesatan. Nah, dia kasih kaidah di sini. Ya, kenapa mereka terjatuh dalam doa-doa kufur itu? Ya kan bodoh sumbernya. Ya kalau dia pintar ngapain ya? Baca. Ya karena yang namanya adalah kebodohan. Ya sudah, ketika ada ucapan doa-doa mengandung kesyirikan, tawasul kepada mayit, ya sudah, secara zahir kita hukumnya dia musyrik. Adapun untuk menghukum dia itu bukan tanggung jawab kita. Itu urusannya siapa? Hakim. Perlu disidang. Nah, itu yang makanya nanti disebut masalah istihadiyah. Karena bisa jadi hakim ini memberi maaf, bisa jadi hakim nggak memberi maaf, terserah hakim. Misal saya bodoh, kata hakim, udah kayak begini mah nggak usah dikasih hidup. Nah, itu yang disebut istihadiyah dalam mengkafirkan. Itu kafir batin, bukan kafir zahir. Jadi ya, itu disebut, makanya jadinya istihadiyah di sana. Jadi ya, istihadiyah bukan berarti perkaranya apa namanya samar gimana, enggak, itu memang terserah hakim karena dia punya kuasa, dia diberi wewenang ya ketika dia meninjau maslahat, meninjau mafsadat ya, walaupun dia ngaku bodoh, kata hakim bunuh ya bunuh sudah. Jadi ya, nanti di urusan akhirat gimana? Ya Allah yang punya sidang. Apakah Allah beri uzur atau tidak? Ya Allah yang maha tahu isi hati seseorang. Ya, paham atau paham ini? Ya, nantilah tolonglah sahabat nih atau para ikhwah terjemahkan tuh yang tadi di share itu sebagai kesimpulan. Itu sebagai apa? Kesimpulan.
Ya, gampang atau sulit sih sebenarnya? Diulang-ulang terus ini ada 20 kali sudah. Sampai bosan bapak-bapak ini, ya Ustadz ini lagi, itu gimana lagi? Tapi kan beda-beda judul kitabnya. Kalau kemarin mungkin di akhirnya di Wasitiyah, ini di Tauhid, tapi semuanya salah sama. Ini salah apa? Sama. Satu lagi dah, biar puas ya, Syekhul Islam nih. Ini banyak soalnya nih. Ada Abu Batin, ada Syekh Muhammad bin Wahab juga, ada Syekh bin Bas juga. Ya, tapi satu lagi lah biar apa namanya? Mukni. Ya, mukni itu puas. Nah, satu lagi kita kasih, jangan kasih kendor ya. Lanjut, Syekhul Islam. Yang keempat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata di sela-sela perkataannya saat mencela para ahli kalam, dan hal ini jika terjadi pada persoalan-persoalan yang samar. Lihat, beliau katakan kalau di sini bahasanya maqalat al-khafiyah, ucapan-ucapan yang apa? Khafi. Jadi memang beliau membagi antara yang zahir dengan khafi. Lanjut. Maka dapat dikatakan sesungguhnya pelakunya telah salah dan sesat, namun belum tegak hujjah atasnya yang menyebabkannya menjadi kafir. Akan tetapi hal tersebut, yaitu kekufuran, terjadi pada kelompok-kelompok di antara mereka dalam perkara-perkara yang jelas, yang diketahui oleh kalangan umum maupun khusus dari kaum muslimin, bahwa hal itu termasuk bagian dari agama Islam. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani pun tahu bahwa Muhammad SAW diutus dengannya dan mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Sampai situ dulu. Ya, kalau di bahasa kitabnya maqalat khafiyah. Kemudian adapun yang jatuh ke kufuran adalah pada kelompok minhum fil umuri zahirah. Ya, kalau khafiyah tadi kan tidak boleh langsung dikafirkan kecuali setelah tegak apa? Hujjah. Adapun yang jatuh ke kufuran adalah pada perkara-perkara zahir yang diketahui secara umum maupun khusus dari kalangan muslimin. Bahkan kata Syekhul Islam, jangankan yang muslimin, orang Yahudi, Nasara juga tahu Nabi Muhammad itu diutus untuk memerangi orang musyrik yang minta-minta kepada wali, minta kepada Lat, kepada Uzza, ya, dan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tahu bukan hanya orang muslim, tapi orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau lu nggak tahu, salah lu gitu. Kenapa tidak mau apa? Belajar, tidak mau mengkaji. Makanya tadi kata Al-Qarafi, ya inti kesesatan adalah jahil tadi. Ya, sedangkan keselamatan intinya adalah belajar. Sekali lagi, belajar ini menjadi kadar minimum yang tidak boleh hilang. Lanjut lagi, Bib. Seperti perintahnya untuk beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini sampelnya ya, termasuk perkara zahir adalah menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lanjut. Dan larangannya dari beribadah kepada siapapun selain Allah, baik itu malaikat, para nabi, matahari, bulan, bintang, berhala, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh sampel zahirah yang disebutkan oleh Islam. Ibadah kepada Allah, ya, melarang dari menyembah selain Allah, baik malaikat, nabi, bulan, matahari, bintang, dan seterusnya. Ya, ketika ini dilanggar, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Orangnya juga ditain. Orangnya juga Pak ditain. Terus, karena sesungguhnya ini adalah syiar Islam yang paling nyata. lihat tuh, syiar Islam yang paling nyata yaitu tauhid dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Lanjut. Seperti perintah beliau mengenai sholat 5 waktu, kewajibannya, serta pengagungan terhadap kedudukannya, dan contoh lainnya adalah permusuhan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Yahudi, Nasrani, kaum musyrik, Sabiin, dan Majusi, serta contoh pengharaman terhadap perbuatan keji, riba, khamr, judi, dan sejenisnya. Nah, di sini ditalik sama Syekh Abdul Ula. Perhatikanlah, ya, ila tafriqil Imam Ibn Taimiyah bainal maqalat al-khafiyah wal umur az-zahirah. Kata beliau, perhatikanlah perbedaan atau Syekhul Islam membedakan antara perkara-perkara khafiyah dengan perkara-perkara apa? Zahirah. Ya, tadi aja antum patokannya itu aja tadi.
ya kalau zahirah tauhid, syirik besar, dan ya syariat Islam yang besar. Ini kalau dia dilanggar, ya mengkufurinya atau melakukan kerusakan padanya, maka tidak ada dispensasi. Adapun yang khafiyah seperti apa tadi? Ya asma sifat, mengingkari asma sifat. Kemudian meyakini keyakinan firqah-firqah sesat. Ya, terus dalam ya syariat yang khafi, yang tidak nampak, yang tersembunyi bagi kebanyakan manusia. Maka ketika mengkufurinya, menolaknya, tidak bisa serta-merta langsung divonis kafir kecuali setelah datang hujjah kepada dia. Ya, kemudian pembahasannya siapa saja sih ulama? Ya banyak tadi. Ini beberapa sampel dari Abu Hanifah, dari Syafi'i, dari Al-Qarafi Malikiyah, dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau secara fikih memang lebih condong Hambali. Lebih condongnya apa? Hambali. Ya. Cukup 4 ya ini ya. Sudah puas kan 4? Mau berapa lagi? Ya di sini tambah lagi ada Syekh Abdullah Babatin, ya ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, dan juga ada kalamnya dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Terlebih lagi juga yang sering kita baca kalam Syekh Fauzan. Kalam Syekh Badr juga ada. Syekh Abdul Razak apa? Al-Badr. Ya, kata beliau harus membedakan antara perkara yang apa? Zahirah dengan perkara yang apa? Khafiyah. Ya, begitu juga kalam dari Syekh Saleh Al-Syekh, dari kalamnya Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya, dan para ulama-ulama lainnya. Maka kita katakan kalamnya kalian dari siapa? Di bawahnya Abdul Aziz Ar-Rais. Itu yang dikatakan oleh para ulama, rumusnya dia mana? Gembongnya dari imam-imam atau imam Murji'ah Al-Mu'asirah yang dibantah tadi oleh Syekh Aiman Al-Anqari. Ya, antum ikut saja telegramnya Syekh Aiman Al-Anqari. Beliau itu termasuk ya yang rajin mentahqiq buku. Jadi di telegramnya itu beliau hadirkan foto buku, ya, kemudian beliau ta'liq beberapa poin yang di situ melanggar dalam bab akidah. Ya, ada telegramnya Syekh siapa? Aiman Al-Anqari. Banyak di Telegram sekarang para ulama punya Telegram medsos sendiri. Kalau antum nggak bisa bahasanya, udah gampang sekarang. Tinggal copy, paste kemana? Ya Mbak Gemini ke, Mbak siapa ke? Ya insyaallah taala ya nggak jauh-jauh terjemahannya itu. Walaupun mungkin secara makna, tapi insyaallah taala tepat terjemahannya. Secara garis besar apa? Tepat. Tapi jangan juga dikit-dikit tanya AI. Ya AI tolong jelasin dong sama saya. Udzur bil jahal. Nah, kalau dia jawabnya salah, antum kasih ilmu dia. Salah kamu AI, ini yang benar, kasih sumbernya. Ya, jadi kita kasih data siapa tuh? Si AI-nya. Ya, insya Allah dapat jariahnya. Karena AI ini kan ngumpulin data. Ya, semakin banyak data yang masuk kepada dia, ya itu yang akan keluar. Kan sistemnya gitu. Ya, input dimasukin, maka akan keluar apa? Outputnya sesuai yang masuk. Teko berisi teh, dituang keluarnya ya teh. Ya. Begitu. Semoga Allah berikan kita at-taufiq. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tafadhalu barakallahu. Besok mungkin kita bahas. Ada orang yang mengatakan Syekhul Islam tidak membagi zahirah dan khafiyah, ya, beserta bantahannya. Insyaallah ta'ala. Si banyak ini pembahasan, tapi insyaallah pelan-pelan. Cukup ya dari pagi, masya Allah nih, antum semangat luar biasa dari subuh. Ya, siang ikut nangis, sore ikut nangis. Ya, semoga nggak mutabir ya. Ya, barokah insyaallah. Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya maksudnya tadi Anda bilang Ramadan tinggal bentar lagi, Ramadan nanti libur. Ya terserah nanti kalau mungkin mau kita ada taklim, tapi ya nggak banyak-banyak kan nih. Ya mungkin tafsir bisa. Ya untuk mengisi kekosongan kan, kadang sebulan lumayan juga. Ya nantilah tinggal diatur ya bagaimana baiknya. Semoga Allah berikan kelancaran.
Dah kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.